Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Honda CR-V tipe Prestige Turbo warna hitam terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Honda CR-V. Bagi Anda yang tertarik dengan info promo dan juga harga mobil Honda CR-V ini, silakan bisa menghubungi Mas Kris. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, langsung saja, inilah mobil Honda CR-V Prestige Turbo terbaru tahun 2021 yang kita review. Pertama, kita mulai dari masalah dimensi. Mobil Honda CR-V ini memiliki lebar 1,85 meter dengan tingginya 1,657 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil Honda CR-V ini memiliki panjang 4,623 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, maka idealnya untuk ukuran garasinya 5 x 2,5 meter. Nah, sekarang kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk tampilan depan terdapat logo Honda di bagian tengah, kemudian ada list warna chrome pada bagian atas. Ini kombinasi antara warna piano black dengan warna chrome. Kemudian untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED. Dan untuk bagian atas ini lampu senya juga menggunakan lampu jenis LED. Di bawah terdapat lampu LED DRL. Nah, dari bagian lampu sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini terdapat aksen honeycomb pada bagian depan grill, dan untuk di ujung bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya di sini juga menggunakan lampu jenis LED serta memiliki cover kombinasi antara warna hitam dengan list warna chrome pada bagian samping. Nah, itulah gambaran untuk bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping mobil Honda CR-V Prestige Turbo terbaru tahun 2021. Nah, di bagian samping ini kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian depan di sini terdapat sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kecepatan otomatis ataupun sistem pengereman otomatis. Jadi untuk mobil Honda CR-V yang facelift terbaru ini sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Kemudian lanjut ke bagian samping. Untuk list jendela bagian atasnya berwarna chrome. Kemudian untuk pilar B-nya di sini berwarna hitam, serta untuk list jendela bagian bawahnya berwarna chrome. Lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintunya di sini menggunakan model tarik dilengkapi dengan sensor kilas pada bagian ujung, serta untuk bagian cover spion menggunakan cover sewarna bodi berwarna hitam, serta bagian ujungnya sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dari bagian spion sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk bagian samping sudah dilengkapi dengan over fender. Untuk over fendernya model slim. Untuk velg yang digunakan menggunakan velg model dual tone kombinasi antara warna grey dengan warna chrome. Untuk ban yang digunakan menggunakan profil ban berukuran 235/60R18. Nah, di sini merek ban yang digunakan menggunakan ban merek Bridgestone. Serta untuk fitur keselamatan bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Nah, dari bagian ban sekarang kita lanjut ke bagian samping. Di sini untuk over fender pada bagian samping sudah dilengkapi dengan list warna chrome. Ini berfungsi untuk memberikan kesan elegan. Lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kiri. Untuk tangki BBM-nya ini memiliki kapasitas 58 liter dengan jenis bahan bakarnya menggunakan bahan bakar bensin. Nah, kemudian untuk bagian belakang di sini juga sudah dilengkapi dengan rem cakram, sehingga untuk fitur keselamatannya sangat lengkap sekali karena bagian depan dan belakang untuk mobil Honda CR-V ini sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram semua. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakangnya. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk antenanya sudah digunakan antena model Shark Fin atau sirip hiu. Kemudian di belakang terdapat roof spoiler dengan lampu rem atau head mount stop lamp di bagian tengah. Untuk kaca belakangnya di sini sudah dilengkapi dengan rear defogger, lalu ada wiper di bagian tengah. Dan untuk tampilan lampu belakangnya, nah seperti ini, model vertikal ke atas. Untuk lampu belakang sudah menggunakan lampu jenis LED, lampu sennya juga menggunakan lampu jenis LED. Kemudian, nah ini untuk lampu mundurnya. Dari bagian lampu belakang kembali ke bagian backdoor. Nah, di sini untuk bagian pintu belakang terdapat list berwarna chrome di bagian tengah dengan logo Honda. Nah, inilah detail untuk tampilan bagian belakangnya. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelah kiri bawah. Di sini terdapat emblem CR-V, serta untuk sebelah kanan terdapat emblem Prestige. Lalu ada emblem VTEC Turbo yang menandakan mobil ini sudah menggunakan teknologi turbo. Di sini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur untuk fitur keselamatan, dan juga dilengkapi dengan 4 buah titik sensor parkir di bagian belakang ini, sehingga membuat fitur keselamatannya lebih safety lagi. Lalu ada reflektor model horizontal, dan untuk bagian bawah
Nah, di sini untuk knalpotnya sudah dilengkapi dengan muffler. Untuk totalnya terdapat 2 buah knalpot di bagian belakang. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil CR-V Prestige ini. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Di sini untuk handle pintu sisi pengemudi dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Seperti biasa, kita mulai dari tampilan door trim. Nah, di sini untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam dengan aksen wood panel di bagian tengah, serta ada sedikit aksen silver. Nah, kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atasnya di sini berwarna hitam menggunakan bahan jenis soft touch. Kemudian untuk bagian tengahnya terdapat list model kayu atau wood panel. Untuk bagian handle pintu menggunakan warna silver, covernya juga menggunakan warna silver. Kemudian untuk sandaran armrest menggunakan bahan soft touch juga berbahan kulit. Untuk armrestnya juga sama menggunakan bahan kulit, bahan soft touch, lalu ada laci penyimpanan kecil. Untuk cover power window-nya di sini berwarna piano black, lalu di sini ada untuk pengaturan spion elektrik termasuk untuk tombol foldingnya juga. Di belakangnya ada central lock, lalu belakangnya lagi ada window lock atau pengunci jendela, dan di sini untuk power window sudah auto pada seat driver. Oh iya, untuk bagian atas pintu di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter untuk penghasilkan efek treble. Kemudian di bawahnya terdapat speaker utama. Lalu di sini ada beberapa laci penyimpanan dan juga 2 buah cup botol holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya, kombinasi warna hitam dan wood panel juga. Mulai dari bagian atas, di sini terdapat kisi AC dengan list warna silver. Kemudian untuk bagian tengah terdapat aksen kayu untuk menambah kesan elegan. Untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol start stop engine. Kemudian di bawahnya ada beberapa tombol lagi. Ini tombol untuk membuka bagasi belakang. Lalu di sampingnya ada tombol untuk lane keeping assist. Kemudian ini untuk fitur mitigation system, dan ini untuk tombol active stability control. Lalu di bawahnya ada laci penyimpanan, serta ini tuas untuk pembuka BBM, dan di bawahnya tuas untuk pembuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan setirnya. Di sini untuk setirnya, untuk bagian tengah terdapat logo Honda, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi, dan di sini terdapat tombol audio assist steering, serta terdapat tombol handsfree dan juga Bluetooth juga di bagian bawahnya. Kemudian untuk sebelah kanan terdapat tombol untuk fitur cruise control. Untuk cruise controlnya ini sudah fitur adaptif. Lanjut ke bagian tuas. Untuk sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Nah, di sini untuk lampunya sudah terdapat fitur auto high beam. Lalu di sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper. Selain itu, untuk bagian setir juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Ini berfungsi untuk mengontrol rasio gigi secara cepat. Untuk setirnya sudah dilengkapi dengan balutan kulit untuk menambah kesan elegan. Lalu untuk posisi setirnya sendiri, di sini bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuas ini ke atas. Nah, di sini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Untuk menguncinya kembali tinggal dorong ke bawah. Lalu untuk bagian cluster meternya di sini sudah menggunakan full digital. Untuk cluster meternya ini memiliki ukuran 5 inci. Kemudian lanjut ke bagian tengah, di sini terdapat 2 buah kisi AC dan tombol hazard di bagian atas. Untuk head unitnya di sini sudah menggunakan head unit berukuran 7 inci. Head unitnya ini sangat lengkap karena sudah terkoneksi dengan smartphone connectivity juga. Di bawahnya ada tombol untuk pengaturan AC secara digital. Nah, di sini untuk pengaturan AC sebelah kanan sudah terdapat fitur auto juga. Untuk AC-nya sudah menggunakan model dual zone. Lalu ini untuk pengaturan kecepatan fan, ini untuk pengaturan suhu. Lalu di bawahnya lagi di sini untuk menyalakan AC belakang, ini untuk menyalakan defogger depan, sampingnya lagi defogger belakang, ini untuk tombol air circulator, serta ini untuk menonaktifkan untuk bagian blower. Lanjut ke bagian transmisi. Untuk transmisinya menggunakan transmisi model CVT. Untuk bagian depan terdapat shift lock, kemudian di sini untuk handremnya sudah menggunakan electric parking brake. Di belakangnya terdapat tombol untuk brake hold, serta di sebelah kiri terdapat icon mode. Dan untuk bagian belakang, nah di sini di bawahnya terdapat 2 buah slot USB sebagai tempat cas handphone. Masing-masing sampingnya sudah dilengkapi dengan aksen wood panel. Lalu di sini ada kompartemen tambahan. Di belakangnya terdapat 2 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dan di sini masih ada laci penyimpanan lagi. Salah satu yang paling menarik menurut kami ada di bagian tampilan konsol boxnya, karena di sini untuk konsol boxnya untuk covernya sudah menggunakan bahan soft touch. Nah, di sini untuk laci penyimpanannya bisa digeser sehingga bisa digunakan sebagai armrest, tapi juga bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan. Di bawahnya ini masih terdapat 1 buah power outlet, ini juga bisa digunakan sebagai tempat cas tambahan untuk bagian dalam konsol. Setelah selesai, untuk bagian lacinya ini bisa digeser kembali ke depan.
Di bagian konsol sekarang kita kembali lagi ke bagian cluster meter. Di sini untuk cluster meternya sudah menyala. Ini adalah tampilan cluster meternya. Terdapat indikator untuk takometer. Kemudian di sini indikator untuk bahan bakar. Untuk sebelah kiri di sini indikator untuk suhu mesin. Sebenarnya ada beberapa pengaturan mode lainnya, nanti akan kami jelaskan di video selanjutnya. Kita lanjut lagi. Di sebelah kiri untuk penumpang depan sudah dilengkapi dengan airbag. Lalu di sini untuk bagian dashboardnya menggunakan bahan soft touch serta terdapat aksen piano black di bagian tengah, di bawahnya ada wood panel. Lalu di sini untuk bagian glove box-nya menggunakan model soft opening sehingga bukanya model halus. Di bagian glove box sekarang kita lanjut ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini terdapat assist grip model retractable. Lalu untuk bagian atas di sini terdapat sun visor dilengkapi dengan vanity mirror plus penutup. Kemudian dari bagian sun visor kita lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini spionnya sudah anti dimming atau anti silau, untuk pengaturannya manual. Kemudian untuk lampu kabin di sini sudah menggunakan model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Untuk mematikannya tinggal tekan tombol ini. Nah, masing-masing sisi bisa dinyalakan sendiri sehingga tidak mengganggu pengemudi. Kemudian yang menarik untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan sunroof dan juga panoramik. Untuk covernya bisa dibuka secara elektrik, bisa dibuka secara full. Nah, untuk sampingnya ini tombol untuk membuka sunroofnya. Untuk sunroofnya bisa dibuka secara otomatis. Untuk kaca ini sangat lebar sehingga memberikan kesan elegan pada bagian atap. Kemudian untuk menutupnya di sini juga sudah otomatis sehingga kita tidak perlu menahan tombolnya. Demikian juga untuk bagian cover. Nah, di sini untuk covernya sudah secara otomatis menutup. Sangat elegan sekali. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Nah, di sini terdapat laci penyimpanan juga. Ini bisa digunakan sebagai tempat STNK ataupun tempat kacamata. Lalu untuk sun visor sisi pengemudi di sini juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror plus cerminnya juga. Nah, lanjut lagi ke bagian samping. Untuk bagian samping sudah dilengkapi dengan assist grip motor retractable. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Honda CR-V Prestige Turbo yang warna hitam ini. Kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan bahan kulit. Untuk pengaturannya sudah menggunakan pengaturan model elektrik, mulai dari pengaturan reclining atau sandaran, kemudian ini untuk pengaturan head adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Lalu untuk pengaturan sliding atau maju mundurnya juga serba elektrik semua. Nah, untuk jok yang digunakan menggunakan bahan kulit semua. Di sini bisa kita lihat terdapat aksen jahitan warna putih pada bagian samping. Untuk bagian tengahnya sudah memiliki desain model sporty. Nah, yang lebih menarik lagi, untuk masalah fitur keselamatan mobil ini sangat lengkap karena total terdapat 6 buah airbag selain 2 di bagian depan. Untuk bagian samping ini juga terdapat airbag, lokasinya ada di bagian samping sini. Nah, ini untuk berfungsi untuk melindungi pada bagian bahu, serta satu lagi ada di bagian depan, ini berfungsi untuk melindungi bagian kepala, sehingga rinciannya 1 di sisi pengemudi, 2 di sisi penumpang depan, kemudian untuk yang ketiga di bagian kepala kanan, 4 di bagian kepala kiri, yang kelima dan yang keenam ada di bagian bahu, sehingga bisa dibilang sangat aman apabila terjadi insiden. Nah, dari baris kedua sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Mulai dari bagian atasnya di sini menggunakan bahan berwarna hitam, ada aksen jahitan, kemudian terdapat aksen wood panel. Di tengahnya terdapat handle pintu berwarna silver. Kemudian untuk covernya juga kombinasi warna hitam silver. Ini untuk speaker jenis tweeter. Lalu untuk bagian tengah di sini terdapat speaker utama. Kemudian untuk cover power window-nya berwarna piano black. Di sini ada bahan soft touch pada bagian armrest, serta di bagian bawah terdapat beberapa buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, di sini untuk bagian atas terdapat assist grip motor retractable, kemudian ada lampu kabin. Untuk lampu kabinnya sudah menggunakan lampu jenis LED. Lalu ada 4 buah kisi AC di bagian tengah belakang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam untuk melihat secara lebih detail. Untuk bagian tengah di sini terdapat 2 buah slot USB, bisa digunakan sebagai tempat cas untuk penumpang baris tengah. Lalu ada kisi AC di bagian tengahnya. Di sini ada kompartemen tambahan, ada seatback pocket di belakang tempat duduk jok pengemudi dan juga jok penumpang depan. Untuk bagian tengah terdapat 3 buah headrest, kemudian di sini terdapat armrest serta terdapat 2 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Bisa dibilang sangat lengkap sekali. Sekarang kita masuk ke bagian dalam untuk mengetahui posisi duduk. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm. Untuk posisi lututnya masih sangat memadai. Untuk ukuran dewasa, baris tengah ini legroomnya masih sangat longgar. Demikian pula untuk masalah lebarnya juga sangat mencukupi. Di sini jika digunakan oleh 3 orang dewasa, tidak terlalu sempit. Dari baris kedua, sekarang kita menuju ke baris ketiga.
Nah, di sini untuk jok baris keduanya bisa dilipat. Bisa kita lihat di sini untuk tampilan jok baris ketiganya. Untuk baris ketiga ini idealnya digunakan untuk 2 orang dewasa. Di sini sudah dilengkapi dengan 2 buah headrest. Lalu di sini ada karpet tambahan. Untuk bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan top tether. Untuk bagian atas ini bisa digunakan sebagai kursi bayi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk baris ketiga mobil Honda CR-V ini. Untuk sisi sampingnya di sini terdapat 1 buah cup bottle holder. Nah, caranya tinggal diangkat seperti ini. Ini bisa digunakan sebagai sandaran botol. Dari baris ketiga kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, untuk mobil Honda CR-V yang tipe prestis ini bisa dibilang merupakan varian yang paling laris karena untuk fiturnya sudah sangat lengkap, banyak dicari oleh para konsumen. Untuk pintu belakangnya di sini sudah menggunakan model elektrik. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan fitur kick sensor sehingga kita bisa membuka bagasi tanpa harus menyentuh tombol. Untuk ketinggian pintu belakangnya ini juga bisa diatur, caranya tinggal menahan tombol tadi. Kemudian untuk tampilan, nah tadi ada yang terlewatkan untuk bagian baris ketiga. Untuk legroomnya juga bisa dibilang cukup memadai untuk ukuran dewasa. Untuk bagian bagasinya juga terbilang cukup longgar, bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Lalu untuk lokasi ban serepnya ada di bagian bawah sini. Caranya kita harus melipat untuk bagian jok baris ketiganya. Separator juga di bagian belakang ini, serta di bagian kabin juga sudah dilengkapi dengan lampu. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasinya. Untuk menutup kembali tinggal kita tekan tombol ini, maka secara otomatis untuk pintunya akan menutup. Jika ditekan sekali, maka fungsinya untuk menutup pintu, tapi jika ditahan, maka fungsinya untuk mengatur ketinggian pintu belakang. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasinya. Sekarang kita kembali ke bagian depan. Untuk masalah mesin, mobil Honda CR-V ini memiliki mesin berkapasitas 1500 cc dengan dilengkapi teknologi turbo. Selain itu, menggunakan teknologi TOHC dengan 4 silinder dan 16 katup. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga di angka 190 PS pada 5600 rpm dan torsi maksimalnya di angka 240 Nm pada rpm 2000 sampai 5000. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Honda CR-V Prestige Turbo terbaru tahun 2021 khususnya yang warna hitam. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Honda CR-V. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Honda CR-V semua. Jangan lupa kunjungi juga blog kami di mobilkulo.blogspot.com. Blog ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah tonton video ini, semoga waktu Anda bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.